Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya di dalam channel ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman melalui like, komen, dan subscribe. Sehingga melalui semuanya itu, algoritma YouTube terus melirik channel ini sehingga terus berkembang. Dan harapan saya kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa bertele-tele atau berbicara panjang kali lebar, kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk melihat satu cuplikan video tentang perjalanan hidup seorang murtadin asal Aceh, di mana dalam kehidupan yang begitu rumit dan sangat susah, akhirnya ia menyadari bahwa di dalam keyakinannya, dalam pencariannya yang begitu panjang, tidak menemukan sesuatu hal yang bisa merubah hidupnya kecuali di dalam Kristus. Dalam perjalanan yang begitu panjang, akhirnya ia mulai sadar bahwa hanya di dalam Kristuslah ada perubahan. Dan setelah ia murtad, akhirnya kehidupannya mulai berubah dan ia saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan di suatu daerah. Karena itu teman-teman dan saudara sekalian, mari kita langsung melihat cuplikan video berikut ini. Nama saya Didi Yustianya. Saya di Melabu. Saya besarnya di Kota Banda Aceh. Kuliah di Jawa. Nikahnya di Sulawesi Tengah. Luar biasa apa yang telah lakukan dalam hidup saya. Banyak perkara yang telah buat. Dan malam ini saya mencoba memberikan diri untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Sebenarnya kesaksian saya menyimpan. Biasa seperti Pastor John. Kesaksian saya itu saya simpan ketika nanti saya kembali ke Aceh. Karena seperti itu. Suatu saat saya kembali dengan waktu yang sudah ditentukan kepada saya. Tapi akhir-akhir ini Tuhan mendorong saya untuk seperti kesaksian itu saya sampaikan. Setidaknya kalau istilahnya kita di perbankan, tidak dapat yang take over, tapi yang top up bisa dikembali. Amin. Baik, kita coba buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 14 ayat 6. Saya sudah mendapatkannya. Kita boleh baca bersama-sama ya. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 di bawah judul Rumah Bapa. Kita baca ayat ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Judulnya Rumah Bapa. Berbicara rumah Bapa berarti sesuatu, atau kita berbicara tentang surga. Amin. Kata Yesus kepada, berarti yang berkata Yesus, Akulah jalan. Ya. Jadi untuk menuju ke rumah Bapa itu ada jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Jalan perlu pendukungnya, saudara. Apa pendukung berjalan? Yaitu arah jalan. Jika Yesus adalah jalannya, kitalah pendukungnya. Kitalah arah jalan itu. Kenapa? Jalan butuh arah supaya yang menjalani di atas jalan itu tidak tersesat atau sampai kepada tujuan. Jalan kehidupan yang kekal. Ini pernyataan yang luar biasa. Pernyataan yang dahsyat, saudara, yang pernah dikatakan oleh seseorang yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Ini luar biasa pernyataannya. Kata Yesus kepada, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk surga jika di luar Yesus. Dalam suatu perjalanan dengan tujuan tertentu, kita pasti membutuhkan petunjuk arah. Tanpa petunjuk arah itu, kita bisa salah jalan atau tidak sampai tujuan. Saya punya ilustrasi dalam memilih arah tujuan hidup atau untuk memilih jalan yang benar. Contohnya seperti ini. Saya punya 2 orang sahabat, dan kedua-duanya itu sangat baik sama saya. Kedua-duanya sangat baik. Yang satu katakanlah orang asli sini, orang Leboni, dan kita begitu. Yang satu orang dari Jakarta. Kedua sahabat saya ini mengajak saya untuk jalan-jalan ke Jakarta.
Jajak saja dengan Jakarta. Yang Jakarta bilang, Bandit, ayo liburan nih ke Jakarta kita. Jalan. Yang liburan juga mau kalah. Bandit, Jakarta kita. Saya tanggung semuanya, saya jamin. Kita sampai ke Jakarta. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya ikut yang mana untuk ke Jakarta? Yang dari Leboni atau yang dari Jakarta? Amin. Yang dari Jakarta, kenapa? Karena dia dari sana. Dia punya segala sesuatu di sana. Jalan ke sana pasti dia tahu. Benar? Kalau saya ikut yang dari sini, bukan berarti orang Leboni atau Jakarta ya. Oh, ini hanya ilustrasi. Kalau saya nggak ikut orang yang sama-sama di sini, lahir di sini, besar di sini, tiba-tiba ngajak saya ke sana, bisa saja sampai Surabaya kita kesasar. Amin. Karena sama-sama tidak tahu, belum tahu jalan ke sana. Dalam kepercayaan saya lama, maaf ya, jika ada saudara-saudara kita masih di kepercayaan saya lama, kami setiap kali beribadah kepada Tuhan itu selalu meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang menuju ke surga, menuju Bapa. Selalu kami minta dalam setiap ibadah kami, dan itu diwajibkan. Jika kami tidak membaca surat itu, maka ibadah kami tidak sah di hadapan Tuhan. Itu surat yang dibacakan, surat paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah. Izinkan saya membaca satu ayat di dalam Al-Fatihah. Di ayat yang ke-6 berkata demikian, Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya saudara, tunjukkanlah kami jalan yang lurus setiap kali ibadah kami. 1 hari 5 waktu, setiap kali ibadah kami bisa kami minta kepada Tuhan, tunjukkanlah kami jalan lurus. Jadi kalau kita masih minta berarti bagaimana tadi? Belum tahu, ya kan? Kalau ada orang yang minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya mobil, seperti yang kemarin, berarti dia belum punya mobil. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya jalan lurus, berarti saya belum tahu. Makanya untuk saat ini saya tidak pernah meminta lagi kepada Tuhan jalan lurus, karena saya sudah berada di jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saya sudah berada di jalan kebenaran dan hidup. Walaupun terkadang jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita tidak selalu lurus, karena ada belokan, karena ada tanjakan yang sangat tinggi, karena ada turunan. Tapi percaya sungguh, itulah jalan kebenaran dan hidup. Pasti kita sampai kepada Bapa. Amin. Haleluya. Saudara siap dengan saksian saya malam ini? Saya bersaksi kepada saudara. Di awal tahun 2004, saya selesai studi saya di SMA, dan waktu itu saya punya 5 orang sahabat. Sebelum kelulusan, kami sudah berjanji, jadi nanti ketika kami lulus, kami akan ikut tes polisi waktu itu. Dan kami itu ya selalu lulus dengan sumpah pemuda, pokoknya tidak kuat, kita menjadi polisi. Jadi waktu berlalu, kita coba persiapkan segala sesuatu sampai kepada akhirnya kepada izin kepada orang tua. Sampailah pada waktu untuk minta izin kepada orang tua. Saya ketemu ibu saya. Saya bilang, karena selama ini ibu saya selalu dukung saya. Apapun yang saya buat, beliau selalu dukung. Apapun yang saya minta selalu diberikan. Jadi saya yakin pasti beliau setuju. Jadi saya ketemu ibu saya bilang, udah, abang nggak jadi polisi kan? Ibu saya terdiam semua. Saya terdiam. Saya ulang lagi, udah, abang nggak jadi polisi. Terus beberapa menit kemudian dia jawab saya, jangan cari uang di ujung senjata. Jangan cari uang di ujung senjata. Itu kata-kata sederhana sebenarnya, tapi sangat menusuk di hati saya. Secara tidak langsung berarti orang tua saya tidak setuju dengan cita-cita saya. Saya kecewa. Kecewa dengan apa yang orang tua saya kerjakan. Ternyata orang yang saya andalkan selama ini, yang saya pikir setiap kali apa yang saya minta beliau berikan, pasti setuju dengan cita-cita saya. Ternyata pada waktu itu beliau berkata lain. Saya kecewa. Terus saya bilang, jadi mau muda saya jadi apa? Terus katanya, abang kuliah ke Jogja.
Wah, luar biasa. Ke Jogja. Emang di Aceh ada fakultas yang lebih baik? Kenapa saya ke Jogja? Kenapa bunda mau buang saya jauh-jauh ke Jogja? Pokoknya di Jogja. Betul betul sana. Waktu itu saya sangat kecewa sama orang tua saya. Kecewa yang luar biasa. Karena saya sudah punya perjanjian dengan teman-teman saya. Dan itu dari saya ngajak mereka. Tiba-tiba anak saya mengundurkan diri. Tidak mengikuti itu seperti itu. Jadi waktu saya harus berangkat ke Jogja karena biar bagaimanapun posisi saat itu saya sebagai anak, jadi saya harus ikut orang tua saya. Karena dikenakan juga bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya jalan di umurmu tanah yang ditinggal Tuhan. Saya berangkat sekitar bulan 8 bulan 4 pertama saya berangkat. Bulan 12 Tuhan izinkan kejadian tsunami di Aceh dan sekitarnya. Kejadian itu menghabiskan semua keluarga saya. Harta benda saya selesai semua. Saya tidak bisa ke siapa. Itu berat ya. Berat. Sebenarnya saya waktu itu bisa ada, maksudnya saya punya pilihan untuk ikut atau tidak ikut dengan idenya bunda saya. Tapi nggak tahu kenapa saya tunduk sama bisa percaya hari ini saya berdiri di sini. Tuhan sudah merencanakan sesuatu jauh sebelum saya mengerti akan kehendak Tuhan. Jika saya berkeraskan hati saya untuk tidak ikut apa yang sudah saya katakan, saya selesai. Kenapa? Kelima sahabat saya itu sampai hari ini saya tidak dapat kabar. Saya dapat kabar. Jika mereka salah satunya masih hidup, saya pasti akan dapat dalam media sosial. Saya pasti akan dapat dalam Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak dapat mereka. Karena waktu itu mereka lagi latihan. Luar biasa mereka belajar. Jadi singkat cerita, saya tiba di Jogja. Saya studi seperti anak biasa. Waktu itu masih kehidupannya masih normal seperti biasa. Jadi setelah kejadian tsunami, yang namanya biasanya kan tinggal tunggu kiriman orang tua. Jadi belum waktunya biasa saya nelfon, abang saya cek. Tapi setelah kejadian itu sama sekali hidup saya terpuruk saya. Karena saya tidak bisa lakukan apa-apa di dosa. Pernah dengar pepatah mengatakan kejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu bapak. Saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan. Kita tidak makan jika kalau dapat kaya. Beneran. Tidak makan kita kalau dapat kaya. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Dia izinkan saya mengalami hal yang paling titik terendah dalam hidup saya, supaya saya punya kesaksian kepada saudara. Amin. Setelah kejadian sekitar bulan Januari kalau nggak salah itu saya punya mimpi. Tuhan hadir dalam hidup saya. Pada waktu itu mimpi saya di tempat saya tinggal itu terjadi kerusuhan yang luar biasa. Orang saling bunuh-membunuh. Luar biasa kerusuhan. Siapapun yang keluar pasti akan mati. Dalam gambarannya yang melakukan hal itu adalah mereka mungkin sopan. Siapapun yang akan bunuh. Saya sangat ketakutan waktu itu. Terus tiba-tiba datang mobil ambulans. Dia sama saya, ayo ikut saya. Saya ikut. Saya naik di belakang. Tidak pernah biasanya. Jadi saya ikut terus. Karena saya sangat ketakutan. Saya ikut mobil itu. Saya ikut di jalan-jalan, saya lihat banyak hal sekarang. Banyak hal yang terus mengerikan. Saya bisa ceritakan. Tiba pada satu tempat, kata sopirnya kepada saya, turun. Di sini tempat paling aman buat kamu. Terus saya turun. Karena saya ketakutan. Saya turun. Mobilnya berangkat. Saya lihat sopirnya turun. Saya turun. Saya balik ke belakang. Terus saya kaget dia ke sana. Kok kuburan? Kok kuburan itu pengalaman buat saya? Kenapa gambaran waktu itu? Di situ kuburan, tapi kuburan orang Kristen. Kuburan lama, penuh dengan salib. Karena kuburannya lama, jadi banyak salibnya sudah termiring, ada yang sudah terbongkar, segala macam. Pokoknya itu gambaran Tuhan. Saya kaget terus saya menemukan apa maksudnya. Waktu itu saya belum kenal dengan saya. Orang Kristen saya hanya lihat waktu di Aceh.
Saya melihat salib pun diajar di kuburan, karena yang ada salib diajarkan di kuburan. Ada beberapa gereja di kota, tapi itu khusus untuk mereka. Mereka dikhususkan ada kota Mangayum, itu khusus untuk non muslim ketinggalan sana. Tapi saya jarang ke situ. Setelah itu saya kaget saudara. Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Kok salib? Terus saya sholat tahajud saudara, berdoa. Ya Allah, maksudnya apa? Saya kan orang muslim. Kenapa kok salib yang muncul? Saya harusnya kan tulisan Allah, tulisan Muhammad kan. Seperti yang ada di atas masjid kan. Habis itu saya pikirkan, karena saya mikirnya begini dulu. Saya pikir, jangan-jangan saya habis nonton video tsunami kan, waktu itu kan masih pas-pasannya di televisi itu, dan orang mati segala macam. Jadi mungkin itu kalau mimpi, karena saya kan harus belajar begituan. So saya sudah ada irokan tapi saya. Setelah waktu kemudian sekitar 3 minggu lah, 3 minggu setelah mimpi pertama, saya tenang aja. Saya tidur, saya menghadap ke atas. Tiba-tiba, kok saya bisa lihat tuh, terus ke atas. Saya bisa lihat semua sana aja, pada bintang-bintang itu mengakarnya. Dan dia datang sosok. Terus dia bilang begini, ayo ikut. Yang bikin saya ikut, bukan karena saya dapat lihat keindahan segala macam, karena saya malas mengantuk. Dan saya rasakan mengantuk luar biasa. Tapi yang bikin saya ikut suara itu suara sopir ambulan itu, saudara. Itu suara yang telah menyelamatkan saya. Suaranya sangat luar biasa. Suara laki-laki, tapi rasanya yang berlalu. Saya ikut, saya dibawa ke atas gedung, karena gambarannya saya kan kurangkan gedung-gedung datang tinggi. Terus katanya, coba lihat ke bawah. Saya ke bawah. Itu di bawah banyak rumah-rumah berjejeran. Di atas rumah itu dia berkedip cahaya seperti bintang kecil. Tapi semakin lama saya perhatikan, semakin lama akan nampak jelas bahwa itu salib. Saya kaget, saya takut. Saya doa sama Tuhan. Saya bilang, apa maksudnya? Bisa kedua kalinya, saya tidak mengerti apa maksudnya ini. Ini kan bukan lambang saya. Mengerti maksud. Tapi selama waktu berlalu, saya tetap dengan kehidupan saya seadanya waktu itu. Setelah tidak kuliah saya, dan Tuhan izinkan saya kenal dengan istri saya, yang orang asli sini, orang Toronto. Dan luar biasa perkenalan kami yang Tuhan tunjukkan. Perkenalannya singkat sebenarnya, tapi menjalannya lama. Terus saya mulai coba. Kan saya sering tuh kalau dia pergi ke gereja, kita tangan saat berkah 2 kali ke Pak Singka. Biasanya kalau pulang gereja Pak Singka kita cerita, dia bawa Alkitab tuh, Alkitab orangnya dulu saya sekali. Saya bilang, boleh saya baca? Dia bilang, boleh, kenapa tidak boleh? Karena kalau kitab saya dulu yang non tidak boleh baca, tidak boleh pegang. Saya bilang, kitab boleh saya baca? Boleh, saya akan baca. Ya aku syukur kalau kakak baca. Saya baca. Saya mulai dari Kejadian. Saya baca. Terus dalam saya mulai gini, apa sih yang salah sebenarnya dengan orang Kristen sehingga kan benci? Ternyata di dalam kitab mereka itu waktu itu ya isinya hampir sama. Kalau kita baca perjanjian lama itu Taurat, isinya hampir sama dengan Al-Quran dari mulai pencipta. Nabi-nabi yang kami percaya pun di sini ada semua. Ada Idris, Nuh, Saleh, semua di sini. Apa? Biasa ya. Kok selesai benci? Ternyata yang bikin kami tidak suka adalah orang Kristen di sana, bukan ajarannya, tapi tingkah laku mereka. Di sana nggak pernah orang Kristen itu. Orang-orang yang hobinya duduk di pos ronda, badan tatoan, pakai kalung besar-besar, malah orang itu orang Kristen. Makanya kami sangat nggak suka lah pokoknya. Dari hal itu yang kami lihat sampai kebenaran firman-Nya kami benci. Padahal itu hanya hanya dalam gambaran itu tidak ada bahasanya waktu itu. Posisinya saya itu musuh sampai dari hal itu. Sekitar tahun 2007
Saya tiba di sini jam itu, saya duduk di depan terasnya. Mertua saya kalau ada rumah mertua saya itu menghadapnya ke jalan. Jadi kalau saya duduk menghadapnya ke jalan, di sebelah kiri saya itu ada gereja Ibadah Yesus. Di puncaknya ada salib besar. Jadi hari itu hari Jumat. Jadi karena setiap hari Jumat kan rutinitas saya ke masjid ya. Jadi ketika hari itu saya beli saya sudah jam 11 di saat saya cuma apa ya saya belum buat hari ini ya. Ini posisi sudah terus apa yang saya belum buat ya. Terus tanya saya hari apa ini ya? Maka Jumat. Bro, saya harus ke masjid nih. Saya harus Jumat dulu. Terus katanya, lu juga coba lihat. Mana ada masjid di sini? Di sini orang kerja semua. Begitu dia bilang itu saya balik kiri dulu. Langsung dapat salib di atas. Pas waktu itu pagi-pagi jam 11 itu salib itu dia di sinar matahari nyala memang. Baru ternyata ada itu saya. Ternyata saya jangan gambar itu, maaf saudara. Terus mulai body banyak salib itu sudah miring. Maaf saya harus katakan ini. Maaf sebenarnya. Maaf. Gambar waktu itu kepada saya di kuburan itu salibnya banyak yang miring daripada yang tegak. Memang masih ada beberapa yang tegak, tapi yang miring lebih banyak. Jadi kita bisa menemukan sendiri nanti, ya. Kita bisa menemukan sendiri. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya menghakimi, sudah tidak ada maksud sama sekali. Tapi itu kebarang. Saya juga tidak mengerti kenapa harus ada gambar miring, terbongkar, ada gambar yang lurus. Nanti dengan hikmah dari Tuhan, masing-masing kita akan mengerti maksud. Amin. Saudara, kita sudah melewati 2019, hampir di puncak, mungkin beberapa jam lagi kita akan ke 2020. Saudara, hari ini hidup kita menangkan Tuhan, perlindungan buat kita. Saudara, saya yang pertama di Parigi, saya beribadah. Saya dulunya kan PKST. Terus Parigi, saya kebetulan kenal dengan pendeta Jadi Mumu. Beliau sering kunjungan pastoral saya, kita bersahabat. Terus dia sering sharing tentang firman Tuhan. Saya tertarik, saya ikut beliau ke GBI. Waktu itu masih Getani. Nah, setelah beberapa waktu setelah kemudian bergabung di GBI, saya lihat mereka tuh luar biasa. Ada keinginan dari hati saya, ada dorongannya. Saya mau melayani seperti dia. Tapi saya pikir, saya bisa apa? Saya bisa apa-apa, saudara? Main musik, kunci saya saudara, tidak bisa. Tapi saya yakin, saya melayani. Sampai kan sampai terjadi, bilang, terjadi. Kenapa? Saya melayani. Ya, boleh. Balik bisa apa? Kenapa? Bisa apa? Keyboard bisa? Saya tidak bisa. Terus balik bisa apa? Saya bisa atur kursi. Saya bisa atur kursi. Di gereja butuh nggak orang yang atur kursi? Butuh. Kalau ada yang atur kursi ini, kita nggak duduk seperti ini tadi. Amen. Setelah pemulayan itu, ada apa Tuhan besar. Seperti kita lakukan itu, Tuhan. Saya sampaikan seperti itu. Saya bisa atur kursi. Pendeta pun saya baik besok melayani. Dulu pas saya datang pagi. Sesuai dengan janji saya mau atur kursi. Kalau ada pastor, ada petugasnya. Cepat bantu. Selama kelamaan, ya mungkin dari kemauan saya itu tidak jadi dia. Kalau begitu, kemudian boleh belajar sampai dengan firman Tuhan. Saya coba, jangan Pak, saya bukan pendeta. Saya nggak tahu bagaimana caranya menyampaikan firman Tuhan. Sudah nanti pasti kita kan waktu itu ada setiap malam itu mereka buat homiletik seperti itu di pembelajaran tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Saya ikut, saya suka. Hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya pintar, saudara. Saya belum tahu apa-apa. Tapi jika Tuhan mengizinkannya untuk menyampaikan kepada saudara, berarti ada Tuhan bersama saya. Amin. Baik. Nah, itu dia kisah hidup saya. Sampai terakhir saya pindah kemarin, mereka siapkan saudaranya. Kita buka pos di Nusa. Sekarang saya sudah pindah, jadi ada yang menggantikan. Tidak apa-apa. Sampai di sini saya coba cari GBI. Waktu itu saya belum tahu ada GBI di apa namanya kalau ya. Jadi saya ke sana karena referensi dari pendeta saya juga ke Pak Jimmy ke sana ngobrol Tuhan sampai pernyataan Natal kemarin. Saya nggak sangka saya jadi sekretaris pelayanan Natal. Jadi kesempatan ini saya minta maaf jika kemarin pastor John atau pastor Edi pernah baca undangan dari saya. Itu saya tulis GBI Home. Maaf ya, kesempatan ini saya minta maaf karena saya nggak tahu
ternyata GBI home ya, faithful 2L berarti rumah orang beriman ya, betul ya, nggak setuju ya, kalau saya salah itu berubah berarti rumah orang beriman seperti itu. Sangat angka itu perayaan besar kan, kita sampai undang beberapa hamba Tuhan tapi dipercayakan kita. Baik, kita lanjut ke pernyataan. Ini pernyataan luar biasa dari Yesus. Jika Yesus hanya sebagai utusan biasa, seperti yang dipercayakan, jika Yesus hanya abdi Allah yang diutus Tuhan, pernyataan ini belum tepat bagi saya, karena masih ada lagi di atasnya. Dia tidak bisa bilang akulah jalan kebenaran dan hidup kalau masih ada orang di atas. Dari pernyataan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Tapi kenapa dia mengatakan hal demikian? Dia menegaskan kepada kita. Yesus menegaskan hal demikian kepada kita. Kenapa? Mari kita buka ayatnya yang ke-8 sampai 9. Yohanes 14 8 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup kepada kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kenapa Yesus menegaskan hal itu? Tidak ada satu orang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena Dialah Bapa itu. Amin. Dialah Allah itu yang mempunyai kerajaan surga. Jadi dari situ saya renungkan, sebenarnya selama ini kami keliru, sangat keliru, karena kami tidak mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi akhir-akhir ini puji Tuhan, saya bisa sebenarnya soal memilih itu bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Kenapa? Karena dari sebelum saya merencanakan sesuatu, sebelum saya berpikir tentang Sulawesi, sebelum saya menikahi anak orang Sulawesi, sebelum saya bergaul dengan orang Kristen, Tuhan sudah genggam untuk saya. Dulu, ini kembali ke cerita dulu lagi. Waktu saya sekitar kelas 2 SMP nggak salah. Tapi kan kebetulan almarhum kakek saya itu dia dipercayakan pegang pesantren. Jadi hidup saya memang ya di situ saya bisa keluar. Jadi ketika hari Jumat itu kami setelah karena di Jumat itu kita selalu ada sharing firman Tuhan juga namanya. Jadi, setelah itu kita cerita-cerita tentang Nabi-Nabi. Pas waktu itu yang saya ingat itu ceritanya tentang Nabi Isa. Terus nanti pada akhir zaman akan ada satu makhluk besar akan muncul di muka bumi ini, namanya Dajjal. Pernah mendengar cerita Dajjal? Pernah dengar Dajjal? Di kami itu cerita itu memang gimana ya? Cerita yang harus diimani itu akan muncul pada suatu saat nanti di muka bumi ini. Dajjal itu dia bawa surga dan neraka, Jadi siapa yang ikut dia, kita akan dimasukkan dalam surganya, yaitu kemegahan, kemewahan akan dunia ini dia pegang. Kalau kita tidak ikut dia, kita akan masuk ke neraka. Itu cerita waktu itu saya merasa biasa, saya takut. Dan waktu itu diceritakan dengan kemunculan dia, itu akan banyak orang berpaling kepada Tuhan karena tidak mampu dengan siksaan yang akan buat surga. Tapi setelah saya dewasa, bisa merenungkan tentang Dajjal ini, mungkin bukan makhluk yang besar yang akan muncul seperti yang digambarkan waktu itu, tetapi sesuatu yang besar sekali yang akan mempengaruhi hidup kita, hidup kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu contohnya, sekarang percayakan saudara bahwa mata uang ini jangan dulu ya cerita. Itu Dajjal digambarkan dia bermata satu. Sorry, saya belum sampaikan soal mata satunya. Ya, dia masuk ke neraka. Sekarang di zamannya kita ini banyak uang kertas sudah dipakai, benar ya? Kita mau belanja sekarang tinggal scan kode barcode. Betul? Itu baru tahap scan kode barcode. Percaya saudara, bukan sekarang, 2, 3 atau 4 tahun kemudian, bahkan mungkin 10 tahun kemudian, kita tidak pakai lagi uang kertas. Kita belanja itu tidak perlu pakai uang kertas, dan orang tidak terima lagi, karena mata uang kita nantinya menjadi satu,
apa yang akan terjadi. Saya bukan malaikat, saya bukan siapa-siapa, saya bisa prediksi apa yang akan terjadi. Tetapi dari hari-hari ini yang saya pelajari, itu akan terjadi semua. Jadi perekonomian kita nanti, mata uang itu menjadi satu seluruh dunia. Nanti kita akan buktikan apa yang saya katakan. Ini bukan dalam firman Tuhan. Jangan ada pengimani, cuma cukup saudara untuk mengetahui dan mengingat saja. Nanti mata uang kita jadi satu. Itu gambaran dari Dajjal. Dajjal itu mata satu. Surga dan neraka, segala kemewahan dunia ini. Orang nanti lebih cenderung ikut ke hal-hal yang duniawi, saudara. Beneran, saudara. Contoh saja, saya nggak contoh orang lain. Contoh saya punya anak saja. Zaman saya kecil seperti dia dulu, saya tidak tahu putar hati seperti itu. Kami belum punya. Tapi sekarang anak saya kecil ini, dia sudah bisa menjelajah sampai ke Eropa. Apa yang orang Eropa buat dia bisa lihat dalam HP-nya. Bukti kecanggihan teknologi. Dan bagi saya, maaf, bagi saya, gadget itu bisa menjadi masalah. Bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Kalau kita salah menggunakan. Jadi ya mari kita bersama-sama tentang hal teknologi yang akan datang. Di akhir cerita kami waktu itu, Ustaz saya bilang begini. Jadi bagaimana kita nanti? Seandainya dia datang, terus bagaimana kita? Kita akan masuk nerakanya. Karena kita tidak patuh apa yang dia suruh gitu. Dia bilang tenang. Nanti akan datang Isa al-Masih yang akan membunuh dia. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Saya tambah bertanya kepada Ustaz saya, kok Isa yang datang? Apa hubungannya? Bukankah Muhammad lebih besar daripada Isa? Bukankah derajatnya sama dengan Tuhan? Disamakan, ya kan? Ketika mereka memasang sesuatu hiasan dinding mereka, Bapak Ibu boleh lihat kalau ada saudara seperti itu. Allah sebelah, Muhammad sebelah, berarti sejajar. Kenapa kok Isa yang datang yang menyelamatkan umatnya? Kenapa bukan yang lebih besar itu? Itu pertanyaan saya. Ustaz saya tidak jawab. Dia bilang, sudah begitu yang ditulis. Keluar dari situ kafir. Saat aku sudah tidak pernah saya tanya lagi. Sampai hari ini saya tanya dan saya mengerti sendiri. Amin. Tuhan yang akan memberikan kita, saudara. Jadi pesan saya untuk kita semua ini, agar supaya orang dapat menemukan jalan itu, diperlukan petunjuk jalan. Semakin banyak petunjuk jalannya, saudara, semakin cepat orang menemukan jalan itu. Makin banyak orang yang sampai ke tujuan, yaitu saudara. Siapkah kita di 2020 menjadi petunjuk arah bagi saudara kita? Kita sudah berada di jalan benar, saudara. Kita sudah dalam rel. Jadi tak perlu menyimpang ke kiri dan kanan. Kita kerjakan dalam menjadi petunjuk jalan bagi saudara-saudara kita yang telah menjelaskan. Banyak orang yang ingin ke sana. Saya percaya setiap orang yang beragama pasti sudah akhirnya ke sana. Tapi apakah jalan mereka surga? Nah, kita jalan-jalannya sudah benar. Mari kita tunjuk kepada mereka bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Ya, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, melihat dari kesaksian ini kita tahu bahwa wilayah Aceh atau Provinsi Aceh ini adalah provinsi garis keras, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang ya boleh dikatakan mereka sangat-sangat militan dalam menyebarkan agama mereka. Itu sebabnya Aceh ini dijuluki kota serambi Mekah. Ya, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harapan saya kita terus mendoakan para murtadin ini, terutama mereka yang dari wilayah-wilayah yang tempatnya susah dijangkau oleh Injil, susah dijangkau oleh pelayanan. Dan satu-satunya cara adalah mendoakan mereka, terutama putra-putra daerah ini seperti Aceh. Mereka bisa menjangkau keluarga mereka sendiri, dan hanya mereka sendiri yang bisa menjangkau. Kalau orang lain yang ada di sana, ada kemungkinannya agak susah dan sulit, karena mesti ada yang namanya penyesuaian, baik itu dalam bahasa, dalam budaya, dan lain sebagainya. Maka satu hal yang paling penting adalah kita doakan mereka, para murtadin-murtadin ini yang berasal dari daerah-daerah yang masih sangat keras untuk dijangkau oleh Injil. Ya, itu saja pesan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.